Film ini bercerita tentang Prai, seorang wanita cantik yang diincar oleh banyak pria hidung belang, mulai dari rekan sekantornya hingga atasannya. Sampai suatu ketika, Prai diberi ramuan cinta oleh rekan kerjanya dengan tujuan agar Prai mau tidur dengannya. Namun, ramuan itu malah membuat Prai dirasuki oleh arwah, dan kini siapa saja yang tidur dengannya akan mati. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Film diawali dengan memperlihatkan seorang biksu yang datang ke Thailand. Ketika melewati petugas pemeriksaan, sang petugas melihat biksu tersebut menggunakan kalung aneh. Petugas meminta kalung tersebut dan bertanya, "Apa ini?" Biksu mengatakan bahwa itu adalah ramuan cinta. Kalung tersebut diberikan ke temannya yang perempuan. Temannya tersebut membuka botolnya dan mencium aromanya. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh. Kalungnya dikembalikan ke biksu dan biksu tersebut disuruh pergi. Ketika sedang berjalan, biksu tersebut dirampok dan kalungnya diambil. Pada malam harinya, petugas perempuan yang mencium kalung ramuan cinta mengalami hal aneh. Entahlah dia sedang mengalami apa ini. Sim kemudian berpindah di sebuah kantor. Pak Bos sedang memberi pengarahan ke anak buahnya. Pak Bos ini bernama Toy. Bos Toy naksir salah satu karyawannya yang bernama Prai. Bos Toy memanggil Prai ke ruangannya. Bos Toy ini ternyata baru pulang dari Jepang. Dia membawa oleh-oleh untuk Prai, tapi Prai menolaknya. Gimana gak ditolak? Hadiahnya aja aneh gini. Prai kembali ke tempat mejanya. Salah satu teman kerja Prai yang bernama Lek, dia juga naksir Prai. Dia kemudian mengatakan kepada Prai kalau dia menginginkannya. Dia mengajak Prai tidur. Prai memandangnya dan memainkan tongkat keadilan Lek. Tapi ternyata itu hanya khayalan Lek saja. Kenyataannya tidak seperti itu. Lek ngobrol dengan temannya. Temannya tersebut memberi Lek sesuatu. Ternyata benda tersebut adalah ramuan cinta milik biksu yang dicuri. Temannya mengatakan benda tersebut adalah pemberian pamannya. Pamannya mendapatkannya dari Bos Tong. Benda tersebut diberikan kepada Lek. Temannya mengatakan ramuan cinta tersebut bisa untuk memikat wanita. Prai pulang ke rumah. Ternyata dia tinggal dengan pamannya. Ibu Prai sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Pamannya ini bersikeras ingin menjual rumah mereka, tapi Prai tidak mau menjualnya. Setelah Isya, Prai mengajak Lek ke bar. Ternyata Bos Toy mengajak Prai meeting. Tapi karena meetingnya di bar, Prai mengajak Lek ikut. Prai menemui bosnya. Prai bertanya di mana kliennya. Bos Toy mengatakan kliennya tidak jadi datang, rapat ditunda. Tapi karena ruangan sudah dipesan, sayang kalau tidak digunakan. Jadi dia mengundang Prai datang. Tapi Bos Toy terkejut dan tidak senang karena Prai datang mengajak Lek. Melihat Bos Toy yang tidak suka ada Lek, Prai mengajak Lek pergi saja. Mereka berdua makan di warung. Ketika Prai memesan makanan, Lek menelepon temannya bagaimana cara menggunakan ramuan cinta. Tapi temannya juga tidak tahu caranya. Ketika Prai ke toilet, Lek mencampurkan minuman Prai dengan ramuan cinta. Prai minum minumannya, tapi rasanya aneh. Prai tetap meminumnya. Mereka pulang naik mobil. Lek yang menyetir. Ketika melihat singkong kupas milik Prai, Lek tidak tahan dan memegangnya. Dia pun mencoba mencium Prai. Prai marah dan menyuruh Lek turun dari mobil. Prai pulang sendiri. Tiba-tiba dia batuk dan keluar rambut dari mulutnya. Prai melihat ada wanita berambut panjang duduk di sampingnya. Dia berteriak. Mendengar teriakan Prai, Lek mengejar mobil Prai. Ketika sampai, Lek melihat Prai. Tapi kayak ada yang aneh dari tatapan Prai ini. Prai turun dari mobil dan bertanya, "Apa kau benar-benar menginginkannya?" Lek menjawab dengan senyuman gembira. Mereka berdua masuk dalam mobil. Lalu mereka bermain kuda-kudaan. Ketika sedang asik menapak jalan surgawi, tiba-tiba Prai berubah jadi hantu yang sangat seram. Lek mendorongnya dan keluar dari mobil. Namun tangan hantu tersebut berhasil menangkapnya dan menyeretnya ke tempat gelap. Prai pulang ke rumah, tapi tak ada yang aneh dengan dirinya. Keesokan harinya, ketika berangkat kerja, dia menemukan HP Lek di mobilnya. Ia kemudian menyimpannya.
Dia juga melihat jejak darah di jok mobilnya. Pry sendiri bingung dengan apa yang terjadi. Saat makan siang, Pry bertemu dengan mantan pacarnya yang bernama Tana. Mereka kemudian ngobrol, saling bertanya kabar. Tanya mempunyai restoran di kota tersebut. Dia meminta Pry untuk mampir kapan-kapan. Pry kembali ke kantor. Dia dipanggil menghadap Bos Toy. Di ruangan Bos Toy ternyata ada Pak Polisi. Pak Polisi mengatakan bahwa Lex semalam membawa uang perusahaan yang sangat banyak. Seharusnya hari ini dia menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan. Tapi sampai sekarang dia belum menyetorkan uang dan dia juga tidak bisa dihubungi. Pak Polisi bertanya pada Pry, apa dia tahu di mana Lex? Tapi Pry tidak tahu. Pak Polisi kemudian pergi. Tapi Pak Polisi ini mencurigai Pry. Pada malam harinya, Bos Toy mengajak Pry makan malam. Tapi Bos Toy juga mengajak Pry untuk bermantap-mantap. Tiba-tiba Pry pingsan. Bos Toy kemudian membawa Pry ke kasur. Bos Toy menungganginya ketika Pry tidur. Pry siuman, tapi dia tambah liar. Ketika sedang bersemangat menuju puncak surgawi, tiba-tiba Pry berubah jadi hantu yang sangat seram. Bos Toy lari ketakutan. Di tempat lain, Pak Polisi menemukan mayat Lex. Pry pergi ke restoran milik Tana. Mereka ngobrol-ngobrol. Pry menanyakan bagaimana kabar Ning. Ning adalah pacar Tana yang sekarang. Tana mengatakan mereka sudah lama putus. Pry kemudian pulang. Tapi sebelum pulang, Tana mengajak Pry bermantap-mantap. Mereka bermantap-mantap sampai puncak surgawi. Tanpa Pry berubah jadi hantu. Pak Polisi mendatangi penjara. Di penjara, Bos Toy bunuh diri. Ternyata, semalam setelah bermantap-mantap dengan Pry, dan Pry berubah jadi hantu, Bos Toy berlarian tanpa pakaian. Jadi Pak Polisi menangkapnya. Di sebelah penjara Bos Toy, ada biksu pemilik ramuan cinta juga di penjara. Dia mengatakan bahwa Bos Toy terkena mantra miliknya. Biksu ini dipenjara karena ada seseorang yang menuduhnya membuat ramuan. Biksu tersebut menceritakan asal ramuan cinta. Ramuan cinta berkaitan dengan gadis Virgo yang ditakdirkan hanya untuk satu pria. Namun, dia dijebak oleh kekasihnya hingga dimiliki oleh beberapa pria. Dan bertambah buruk lagi, gadis tersebut hamil. Ramuan cinta ini dibuat dari darah wanita tersebut. Biksu mengatakan kalau ramuan cintanya sudah dicuri. Ketika di kantor, Pry melihat Pak Polisi mencarinya. Pry melarikan diri, tapi Pak Polisi berhasil menemukannya. Pak Polisi membawa Pry untuk diinterogasi. Polisi tersebut menanyakan tentang ramuan cinta ke Pry, tapi Pry tidak tahu. Pak Polisi menjelaskan, jika seorang wanita terkena mantra ramuan cinta, membuat orang yang tidur dengannya akan mati atau gila. Pak Polisi juga mengatakan kalau Pry terkena mantra tersebut. Pry bertanya, apakah ada cara untuk menghilangkannya? Pak Polisi mengatakan ada seseorang yang bisa melakukannya, tapi wanita korban harus bekerja sama. Pry kemudian pergi ke rumah Tana. Di sana dia melihat Tana sedang main kuda-kudaan dengan seorang wanita. Melihat kedatangan Pry, mereka tidak terkejut, malah mengajak Pry untuk ikut main kuda-kudaan. Pry pun setuju. Ketika sedang asik-asik, Pry berubah jadi hantu. Tana pun tewas. Keesokan harinya, Pry terbangun. Dia kemudian pulang. Ia akan pergi meninggalkan kota tersebut. Rumahnya dia jual. Dia menitip pesan ke Pak Polisi agar jangan melacaknya lagi. Di dalam mobil, Pry tersenyum dengan hantu wanita penunggu ramuan cinta. Film pun selesai.